Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali dalam program Tribun Bantu UMKM dalam acara program Kata None. Dan hari ini saya ingin sampaikan bahwa tadi ada hujan kecil sore hari. Saya tadi sekitar di Jalan Mungin Sidi sempat hujan sedikit. Dan tentu pancaroba hari ini akan sedikit menggoyangkan imunitas kita. Dan pada saat ini kita masih tetap dalam cengkeraman wabah kesehatan. Dan untuk itu solidaritas sosial kita untuk menjaga kekuatan imunitas tubuh kita harus kita bangkitkan, bahwa kita sehat, orang lain juga harus sehat. Dan toleransi itu harus tetap kita jaga sebagai bagian dari kesadaran sosial kita. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah kita punya rasa sosial ekonomi yang tinggi, bahwa yang paling kuat di antara kita adalah bagaimana semua bisa tumbuh bersama. Industri besar, menengah maupun kecil yang punya porsi besar itu harus seiring. Dan perhatian kita, utamanya pemerintah, kita berharap lebih banyak di menengah, kecil maupun mikro. Terutama yang tidak punya akses, tidak punya legalitas. UMKM yang berbasis sepeda, UMKM yang satu kali satu minggu produksinya baru laku. Ini perlu ada intervensi di suasana seperti ini. Kemarin saya keliling, ternyata kesehatan mental mereka kuat. Dan ini nggak sama. Di luar negeri, di Jepang, baru rugi sedikit, bisa gila, bisa apa. UMKM kita kuat secara mental. Sisa dia tidak kuat secara ekonomi. Tugas kita bersama bangun solidaritas ekonomi ini untuk saling belanja. Yang sering-sering lewat ke UMKM sepedaan, ya belanjalah sedikit. Jangan belanja di brand-brand internasional terus gitu. Ya, kalau janjian soal yang hebat-hebat bolehlah. Tetapi kalau asal melintas belanja 10.000, 15.000 itu berarti sekali bagi mereka. Ya. Gitu. Dan saya kemarin coba karena dikasih duit sama teman, saya belanja borong satu penjual tape, dia 2 hari nggak jual. Saya bilang, kenapa nggak jual 2 hari? Hari ketiga saya datang. Karena dia merasa dia sudah punya modal 2 hari. Dia bertani kembali, kemudian hari ketiga jualan. Begitu pentingnya uang yang tidak banyak menurut sebagian orang. Dan yang paling penting lagi, siapa paling kuat adalah ibu-ibu. Saya punya riset sendiri dan berdasarkan saya pernah jadi narasumber di sebuah universitas besar, yang paling kuat itu ibu-ibu. Karena dia sudah terbiasa. Bayangkan kadang-kadang ada ibu UMKM, dia peran ganda. Ibu rumah tangga yang nggak digaji, kemudian dia juga pengusaha kecil. Dan dia tetap hidup di suasana pandemik seperti ini. Dia nggak pernah pusing apakah level 4 kayak itu PPKM, level 7 lagi dia tetap semangat. Nah, malam hari ini salah satu yang menjadi pahlawan ekonomi kita dari ibu-ibu, kita akan ngobrol sama dia dalam bentuk produk-produk yang luar biasa kompetitifnya dibanding produk-produk yang ada. Malam hari ini kita akan bicara dengan Valina Premium Cookies and Cake. Ini sebuah produk yang mungkin kelasnya akan menempati kelas-kelas lain di masyarakat. Kita ngobrol sama Ibu Rina. Ibu Rina. Nah, kalau kita ngobrol sama Ibu Rina ini, saya agak terganggu.
bukan sama Ibu Rinanya, tapi baunya ini yang di depan. Itu habis makan tapi lapar lagi nih. Bu Rina apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, masih kuat ya hadapi situasi. Harus kuat. Harus kuat dan pasti ya. Bagaimana kita harus kuat ya, jaga imunitas tubuh kita. Harus berpikiran positif, jernih, ya terus mengurangilah stres gitu nah. Karena itu yang bisa mengurangi imunitas kita. Oh gitu ya. Imun tubuh kita. Kalau mengurangi stres gimana caranya? Ya kalau dari saya sendiri mengurangi stres, pertama apa yang kita senangi, ayo laksanakan. Kayaknya saya stres nih. Karena yang saya senangi saya belum bisa sama. Terus ya apa ya, selalu berpikir positif aja. Terus apa yang kehidupan kita ya sudah jalani, jangan terlalu banyak yang difikirkan. Ya seperti ini, ya saya hobi masak ya sudah jalani masak. Bukannya menambah pikiran nih? Oh, karena hobi jadinya enggak, Pak. Enggak. Tapi kan ini Anda berproduksi. Ya. Jadi setiap hari ini menjadi rutinitas saya juga di rumah. Nah, sekarang kita bicara soal apa nih? Apakah sebenarnya ini malam? Oh, saya Valina Premium Cookies and Cake memang lebih menjual produk-produk marble cake, brownies sama aneka cookies. Aneka cookies. Kenapa namanya Valina? Siapa itu Valina? Oh, Valina ada sejarahnya, Pak. Nah, kita dengar sejarah. Jadi Valina ini adalah penggabungan nama. Antara awalnya, Vali dan Na. Vali dan Na. Bapak kayaknya tahu sekali. Jadi awalnya kan memang saya mulai ini tahun 2019, tapi itu mulainya dari nastar. Jadi di rumah itu anak sama suami suka doyan dengan nastar. Cuman kalau kadang beli, kok kayaknya rasanya tidak sesuai dengan lidah kami di rumah gitu. Akhirnya mencoba beberapa, oh ini kurang ini, akhirnya saya kombinasikan membuatlah satu nastar yang akhirnya kami senangi semua dalam rumah. Nah, senang bawa ke kantor, ada keluarga yang datang suka, akhirnya jadi jual. Orang pesan gitu. Iya. Tadinya belum ada brandnya, belum ada brandnya waktu itu. Saya penasaran sekali nih Valinanya. Nah, akhirnya kayaknya kita harus kasih brand deh nama, brand untuk produk kita gitu. Walaupun misalnya waktu itu baru satu kan, baru nastar. Nah, apa bagusnya ya? Kita menggabungkan saja dari nama kita bertiga. Jadi ini nama suami saya, nama anak saya, nama saya. Fa itu nama anak saya, Faiz, saya ambil Fa. Li itu nama suami saya, ambil Ali, ambil Eli-nya. Nanya itu ada nama saya, Pak Rina. Jadinya Valina. Oh, berarti anaknya cuma satu? Baru satu. Valina. Kalau gitu. Semuanya nggak diminta-minta punya anak dua. Kasihan dong yang anak kedua nggak ada. Nanti dibuatkan usaha yang lain aja kayaknya. Oh itu berarti nama brand keluarga ya? Nama brand keluarga. Brand keluarga Valina. Iya. Itu awalnya bisa nggak ceritain Bu Rina? Awalnya dapat inspirasi mau buat itu dengan brand Valina gimana? Lagi ngapain? Ngobrolin nggak sama keluarga? Obrolin sama suami kan. Jadi memang setelah nastar ini udah jual masih orang beli, kayaknya memang kurang pas, kurang looknya kurang bagus kalau tidak ada brandnya kan. Ini kita diskusi bagusnya kita kasih apa gitu. Nyari nama ini sudahlah, akhirnya memutuskan penggabungan nama kita. Penggabungan ya. Itu lagi nonton TV atau lagi makan? Lagi makan kayaknya Pak di meja. Di meja ya? Iya. Sambil ngobrol gitu kan. Ngobrol. Ini saya buat kue nastar nih. Kita kasih nama apa gitu. Iya, betul. Ya. Terus kenapa Ibu mau milih usaha seperti ini? Awalnya dari hobi sih, Pak None. Jadi hobi. Ya juga hobinya. Hobi masak sih Mas, saya bikin kue. Memang dari dulu sebenarnya mama saya tuh suka bikin kue gitu dan saya suka bantu. Jadi seandainya Anda hobi tenis, Anda jualan raket tenis. Atau mungkin jadi atlet kali Pak ya. Jadi atlet tenis kayaknya ya. Karena kalau hobi kita kerjakan itu enak galirnya Pak. Lebih apa ya? Lebih plong ya. Lebih plong gitu. Dan memang kayaknya lebih nyaman lah kita kerjakan gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang bukan hobinya kita, bukan passionnya kita juga, kayaknya susah juga kita untuk kembangkan. Ini kayak gitu. Saya pertanyaan, apa Anda hobi masak atau hobi bisnis?
ya jadinya masak ke bisnis. Karena hobinya masak, ya kenapa kita tidak arahkan ke bisnis juga, gitu kayak ya. gitu. Ya itulah Indonesia, Heeh. banyak ilmu cocologi. Dikasih cocok-cocok apa? Dicocok-cocokin. Cocok-cocokin ya. Iya betul, Terus betul. awal mulanya kenapa Anda habis masak nih, Heeh. hobi, terus kepikiran bisnisnya kapan itu? Awalnya sih nggak kepikiran, Pak. Jadi awalnya tuh hanya masak, karena sudah ada sosial media, ya masak, buat kue, posting, lagi bikin ini, ada temen yang lihat, "Ih, kayaknya menarik, coba dong," gitu, coba. Lama-lama boleh jual dah gitu. Akhirnya banyak yang coba, banyak yang minta beli, akhirnya jadi jual. Gitu. Siapa yang pertama menyarankan untuk jual? Teman-teman kantor. Awalnya yang coba ini teman-teman kantor. Sebelum, ya pasti orang rumah dulu kan, suami anak. Satu bawa ke kantor, dimakan, suka. Orang kantor lah yang pertama bilang, Orang kantor. "Oh, ini cocoknya dijual." Iya, betul. Karena dia ngerasain bahwa enak. Iya. Atau dia mau ketergantungan, ibu terus yang masak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting menghasilkan, ada masalah. Oke pemirsa, saya tuang kopi apa nih? Kopi Oma dulu ya. Waduh, ini tiap hari menemani saya nih, apalagi ada nastar, aduh kayaknya cocok banget nih. Nah, terus apa-apa aja nih yang dijual? Oke, jadi sebenarnya awalnya tuh variannya satu. Nah pas pandemi itu kan mulai saya di Maret 2020 kalau tidak salah Pak ya. Nah itu kantor udah laksanakan WFH, jadi kami semua bekerja di rumah, kayak gitu. Nah di awal pandemi ya karena kantor di mana? Kelurahan ya? Di salah satu operator seluler Pak. Oh. Di Telkomsel. Oh, Telkomsel. Iya. Jadi yang warna merah itu ya? Yang warna merah, betul. Nah jadi waktu pandemi, karena mungkin juga kami udah kerja di rumah, terus masih ada waktu lah yang lowong, terus waktu awalnya kan kita takut belanja di luar gitu kan, takut inilah segala macam, ya sudahlah kita coba masak lah gitu biar anak betah di rumah, ya kita juga tidak perlu jajan di luar. Akhirnya mulai mencoba bikin marble, bikin sampai betul-betul sempurna ya, jadinya seperti ini. Terus ke brownies, terus ke aneka cookies lainnya, kayak gitu. Akhirnya makin berkembang ya? Iya, makin seiring dengan banyak yang minta. Banyak yang minta. Jadi marble juga seperti itu Pak. Jadi awalnya tapi itu hanya lebih untuk konsumsi rumah juga. Posting di IG, posting di sosial media, banyak yang tertarik, banyak yang minta untuk dia beli. Akhirnya udah pesan. Jadi malah mungkin ada yang repeat order ya? Sudah banyak sekali yang repeat order. Oh yes. Kalau repeat order itu standar kualitas ya? Iya betul. Itu sudah, kalau dibilang rata-rata memang karena rata-rata pembeli saya itu sudah repeat order semua. Gitu. Yang paling best seller yang mana? Marble. Oh ya pantas, dari baunya memang. Baunya pemirsa. Ini marble dari tadi mengganggu konsentrasi saya. Baunya ini, baru baunya. Ini juga menandakan saya nggak COVID. Karena baunya masih terasa ya. Dan kalau dilihat nih bahannya apa, premium ya? Iya, memang saya bikinnya di bahan-bahan premium. Jadi ya memang harganya juga premium juga. Kayak gitu. Terus yang makan Pertamax? Pertamax sama apa ya? solar Iya. Rata-rata juga pembelinya itu memang menengah ke atas. Anda mengklasifikasi marketnya memang target Anda di kelas itu ya? Betul. Kelas yang lebih pasti membelanjakan uangnya. Ya, karena memang juga dari rasa dan memang bahan-bahan juga sudah memang bahan-bahan yang kualitas yang bagus gitu. Ya memang ya jualnya juga sesuai dengan kualitas. Tapi banyak juga orang yang bisnis begini bahan premium juga. Nah, terus yang membedakan Anda punya dengan mereka apa? Sebenarnya gini, ya walaupun kita bikin bahannya premium, kalau kita tidak bisa membuat rasanya gitu loh Pak. Jadi walaupun misalkan
premium tapi lebih rasa terlalu manis atau apa ya, jadinya jadi tidak enak kan. Iya. Jadi betul-betul kita membuatnya tuh semuanya pas di lidah gitu. Nah, Ada nggak yang berbeda sekali Mm-mm. ciri khasnya Anda punya dibanding marble milik kompetitor, nastar milik kompetitor? Ada apa bedanya, khasnya? Kalau di marble-nya sendiri ya panonnya tuh udah rasa dari baunya juga udah terasa ya, beda. Dan memang kalau misalkan yang lain itu buat buatnya itu dia lebih kalau aku sih memang benar-benar ya coklatnya coklat yang bagus gitu yang kita pakai. Jadi betul-betul pas kita makan di lidah itu nyaman gitu. Nah, teksturnya tuh enak gitu nah dimakan. Itu seperti juga browniesnya ini. Brownies itu orang kalau makan lumer terus tidak enek dan manisnya pas. Manisnya pas ya. Ada kan brownies kadang-kadang manisnya terlalu manis. Betul. Akhirnya masuk rumah sakit gitu dari diabetes. Diabetes jadinya Pak. Pemirsa, salah satu kelebihan produk Ibu Rina ini adalah dia premium. Nggak ada bahannya yang nggak standar. Ya, semua di atas standar. Dan dikemas dalam ramuan yang racikan yang pas rasanya, pas lumernya, pas teksturnya, dan baunya saja, aduh, sudah membuat kita hilang konsentrasi ya. Dan kalau dilihat memang lekukannya ini kalau manusia ini glowing dia, ya. Dia pernah suka perawatan ya, kentara dari ya. Terus harganya gimana, Bu? Kalau untuk marble satu loyang itu saya jualnya 175.000. Oh, saya pikir Enggak juga, 300-an. Enggak juga. Oh, 175.000. Padahal premium nih. Premium saya jualnya. Karena mungkin kami masih produksi di rumah ya. Dan jualnya juga online. Jadi betul-betul kami belum ada kos untuk ya nyewa tempat lah apa segala macam. Apalagi SMS-nya pasti gratis nih. Paket datanya gratis. Paket datanya. Ini 175.000. Ya. Kalau nastarnya dengan cookiesnya? Semua cookies saya jualnya dengan harga 100.000. 100.000? Pemirsa, 100.000 sebanyak begini nih. Ini bisa kalau di rumahku ini 2 bulan nih. Tapi kalau orang beli satu begini Pak, nonton TV langsung habis. Gitu ya. Ini isinya berapa banyak kira-kira ya, diperkirakan? Kurang lebih 36 kayaknya. Ya, 36. Ini pemirsa, ini andalan nih nastarnya. Ini ya, itu andalan juga. Produk pertama nih dari Valina. Nanti kalau ada satu ini ada titiknya 2 lagi. Valina. Ini nastar. Kalau browniesnya berapa, Bu? Ini 120.000. 120.000. Satu loyang ini. Satu loyang. Kalau brownies apa aja nih variannya? Kalau saya masih lebih ke original sih. Varian Delta itu COVID pakainya. Oh, iya. Kalau saya masih memang varian aja. Varian cuma satu, ya pakai almond slice sama choco chip. Oh, digabung ya. Almondnya sama tinggal nanti pembeli kalau mau almond saja almond boleh, coklat juga boleh, atau original tanpa ada topping juga boleh. Gitu ya. Pemirsa, ini terasa juga kelihatan dari bentuknya, dia pasti enak nih. Dan bagi yang mau mesan, ada di running text. Cita rasa premium, Valina Cookies and Cake. Di Kompleks Villa Racing Center, Blok G, nomor 1, Kota Makassar. Iya. Nomor HP dan WA-nya selanjutnya ada. Pakai IG nggak? Pakai IG. Pakai IG. Kelewatan ya kalau nggak pakai IG. Jualnya memang di situ. Udah habitnya di situ ya. Oke, kita baca postingan yang ada.
Aduh, ada nih beberapa nama yang saya udah familiar. Aduh, kita loncati aja deh yang familiar. Dewi Wulansari, harus semangat Pak. Sukses buat owner Valina Premium Cookies and Cake. Nur Fajriani Ririn, baca nggak ya? Mbak Rina, hai. Oke, Bu Ririn, lama nggak ketemu nih. Zaza Alifka, enak memang kuenya tawa. Berarti udah pernah nyoba. Udah pernah nyoba berarti. Ya. Naya Naila, bisa jadi hampers tuh. Berapaan satu kotak Mbak? Emang bisa jadi Waktu hampers? Lebaran Sholat sholat Idul Fitri. Waktu Lebaran bikin, jadi memang ada kita jual hampers gitu. Jadi mau yang variannya 2 cookies, 3 cookies, atau mau hampers untuk brownies ataupun marble, kita ada. Sekarang pun masih banyak juga yang minta hampers. Jadi kadang mau ngasih ke keluarga atau kerabat yang sakit, biasanya kita buatkan hampers. Beda nggak harganya? Ada harga palingan kita nambah karena kan ada aksesoris segala macam, itu tambahannya. Kayak ucapan selamat gitu ya? Iya, kayak ada cardnya kayak gitu. Baru Naila kasedian kartu ucapan nggak? Sediain kartu ucapan nggak kalau kita buat hampers? Ada ya. Jadi fasilitasnya pemirsa, kalau Anda mau buat hampers, ini include dengan kartu ucapannya. Di Tenteng biasa pun sebenarnya sudah kalau saya sih pikir di luar dari rasa kue saya, packagingnya juga itu sudah menarik gitu. Semisal kayak ini aja, aku ambil ya. Nah, packaging buat marble seperti ini, ini sudah bisa ditenteng kayak gitu. Jadi memang beda pemirsa. Udah lebih menarik lah bawanya gitu. Keren bawanya, keren nih. Ya. Jadi kalau Anda bawa ke orang sakit, bawa ke keluarga, acara ulang tahun, dari jauh udah menarik perhatian. Betul. Gitu, bahwa hebat nih yang bawa. Padahal isinya nggak ada apa-apanya. Maksudnya belum ada kuenya. Baru ininya aja. Baru dusnya aja. Itu harganya udah sama dengan itu? Udah yang dengan ini. Wih, luar biasa pemirsa. Ini dusnya dus keren. Kekinian malah. Fungsional lagi. Karena ada gantungannya. Nggak perlu pakai kresek lagi ya. Iya, betul. Dan harganya sama dengan membeli satu. Ayo buruan nih. Saya kualitasnya beda nih ya. Vin Kamasi, Assalamualaikum Pak None dan Narsum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bu Vin. Marini andalan aku nih, sukses Mbak Rina. Terima kasih. Itu udah pernah beli juga kayaknya Pak dia. Sudah pernah ya. Dia beli berapa Bu? Udah biasa repeat Pak dia. Udah biasa repeat. Cash belinya? Oh pastinya cash. Nah, hari ini Anda pasti pernah ngerasain ini. Luar biasa memang. Rasni Gani, enak sekali kuenya ini. Rasni Gani kualitasnya wow. Wah, ini Rasni Gani mungkin terkesan sekali ya dengan ini. Karena jadi kalau Rasni Gani itu Pak, suami itu tidak suka kue sebenarnya. Ya? Tidak terlalu suka yang namanya kue ya, marble. Kemarin pesen. Siapa ini Rasni Gani? Temen lah juga. Temen ya. Nah, akhirnya beli, suka ternyata tidak sampai 2 hari kuenya udah habis. 1 loyang kayak gitu. Dia jual lagi ya? Dia jual. Dapat untung lagi dia. Mungkin dia jadi reseller ya? Oh ya, kalau yang marble itu saya biasa jualnya slice juga. Jadi kalau misalkan ada pencinta Valina mau, Mbak saya udah langsung dipotong-potong dong gitu, dibuatkan dalam bentuk packaging, dalam bentuk slice. Jadi saya buatkan terus dibungkus pakai plastik, jadi mungkin lebih aman ya kalau orang bawa ketika ada acara tinggal ngambil aja, tidak perlu dipegang-pegang. Itu juga kami siapkan. Ini berbagai macam fasilitas pemirsa bisa Anda
satu utuh Satu langsung. utuh, marble-nya bisa udah potong-potong supaya orang nggak rebut-rebutan. Iya. Itu juga disiapkan oleh Valina. Nah ya Naila, jadi harus dulu PO ya? Oke. Gimana? Kalau biasanya sih memang PO. Cuman kadang saya tiap hari sih ada juga lebih pesannya apa buatnya. Cuman rata-rata orang PO kalau ambil pesan hari ini besok diambil. Cuman biasanya pasti tiap hari saya buat lebih juga sih. Tapi kayak gitu buat lebih. Tetap ada stok ya, stokis ya. Tapi tidak banyak juga Pak. banyak. Jadi saya tebak karena kan memang ini juga saya tidak bisa nyimpan lama kuenya karena memang tanpa bahan pengawet. Jadi saya pemirsa tidak pakai bahan pengawet nih. Jadi kalaupun misalkan kayak marble itu ya paling ininya di suhu ruang itu 3-4 hari. Gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalaupun saya bikin ya bikin hari ini biasanya langsung habis juga hari ini. Berarti kalau suhu kulkas bisa lebih lama. Lebih lama ya. Suhu ruang 3 atau 4 hari. Suhu kulkas lebih lama lagi, dan kalau di atas suhu kulkas ya es batu. Jadi beku, Pak. Jadi es kayaknya. Jadi es. Nur Fajriani Ririn, mantap ini jadi hampers Barin. Terima kasih. Hemat, premium, dan berkualitas. Nur Fajriani Ririn, Pak None Sarangheo. Naya Naila, OTW cek IG. Makasih infonya Tribun, dapat lagi recommended hampers terjangkau. Iya, kalau saya sih lihat dari, saya kan nggak dalam banget soal kue ya, tapi kalau lihat dari dusnya luar biasa nih, ya malu-maluin. Ya, jadi kalau Anda mau bawa kemana, putar dulu di mall, keliling-keliling baru. Jadi jauh lebih banyak, apalagi bisa di, kalau yang kayak gini, ini buat cookies. Oh ini buat cookies. Ini ada lagi pemirsa. Itu kalau bukan beli plastik dua, tau. Ya beli 2 udah masuk situ, bisa ditenteng juga, ngasih ke orang juga. Kalau beli 2 ini dimasukin begini. Ya betul. Nah satu lagi. Mantap kali nih. Iya. Yang packing 3 juga bisa. Oh 3 bisa ya. Oke. Langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. Simpan nih Pak itu. modus. Aduh. Diki Hadian, Bandung hadir. Di Bandung ada nggak? Kalau kirim boleh. Saya ini sampai ke Jakarta, sampai ke Gorontalo, Balikpapan, Manado itu ada. Beli. Anda jual kue atau MKL nih? Jadi memang karena ya kayak gitu. Jadi saya bikin hari ini. Oh ini udah sampai luar Sulawesi Selatan ya? Ada yang pesan sampai luar. Wah, kok bisa? Padahal belum tampil di Tribun loh. Masih teman sih biasanya yang masih pesan. ya. Dari mulut teman, ke mulut. Dari mulut ya? ke mulut gitu. Jadi teman beli, disuka sama, ada temannya lagi yang makan suka pesan kayak gitu. Ya. Promosi paling efektif saat sekarang ya. Betul. Dari mulut gitu. ke mulut. Yang paling banyak itu pas Lebaran kan. Nah waktu tahun ini kan memang booming banget namanya hampers kan, yang pas tahun ini. Iya. Nah itu awalnya tuh saya kepikirannya jual kue untuk dimakan untuk orang pesan Lebaran. Ternyata banyak pesan hampers gitu. Nah buat hampers banyak yang ngasih ke teman-temannya, kerabatnya. Nah setelah Lebaran banyak yang pesan lagi. Iya. Kayak gitu. Karena udah coba. Benar. Saya teringat ada teman saya seorang kepala daerah ya. Dia pernah saya pas ketemu dia bilang, Nek waktu Lebaran udah terima pampers kaya nggak? Dari yang dimaksud hampers. Ini kejadian nyata lah. Saya nggak usah sebut di daerah mana ya. Yang pasti. Masuk kaget itu Pak? Iya saya kaget. Kapan saya hampers? Ya memang lagi booming ya. Ini aja bagus nih, ya. Fungsional sekali nih. Iya. Ya ini udah fasilitas ini ya. Iya. Dengan kalau kita beli dua dapat ini. Bukan plastik lagi. Kemudian Abdiwan Muhammad, kalau request kuenya untuk orang diabetes bisa pakai gula khusus diabetes.
Sebenarnya belum pernah coba, ya. Tapi usulan yang bagus kayaknya ya. Bisa kalau Anda telepon sendiri. Ya, dan pesannya ya paling tidak 3-4 hari sebelumnya ya, supaya dicari gula yang nggak merusak gula darah orang ya. Iya. Nanti difoto lah. Rasni Gani, Mbakku selama ini suka hilap kalau makan ini. Diet berantakan, siapa tahu ada inovasi untuk kue-kue friendly buat pejuang diet kayak Eke. Ini bisa dijawab ya? Saya nggak bisa jawab nih, walaupun saya melakukannya tiap hari. Oh ya, kalau sekarang sih memang masih lebih, karena kan memang bahan utamanya ini ya apa, mentega gitu ya. Kalau dibilang untuk diet sekarang sih memang belum ada gitu. Orang kadang-kadang kata, tepungnya harus pakai apa, tepungnya harus pakai apa. Pikiran ke depan sih ada gitu, cuma memang belum dicoba. Belum dicoba ya. Kedepannya ada inovasi untuk kira-kira yang cocok untuk diet gitu ya. Itu mungkin akan dipikirkan nanti setelah tambah valina. Gitu. Terus Mimi Chan, mantap Mbak Rina. Nah ya Naila, Mbak Tabe mau nanya, tambah berapa kalau ada kartu ucapan? Aduh, nggak ada tambahnya. Itu sudah masuk di dalam include ya, sudah fasilitas. Di Facebook Suwarni Damar, enak memang, langganan keluarga, kualitas tidak diragukan. Sukses Valina Cookies. Terima kasih. Sukses ownernya. Ini yang paling penting, hostnya keren. Ini kalau bisa di save. Ini Ivan Doang. Ini Mbak Rin, kuenya memang sangat enak. Premium tasty. Ada rencana buka toko kah? Rencana ada. Cuma kan memang awal ini kan memang saya mulai beberapa variannya kan masa pandemi ya. Ya mungkin karena sekarang juga karena keterbatasan, terus PPKM gitu kan. Jadi sementara memang kita masih produksi di rumah dan jualnya via online. Ya semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Ya kedepannya kita rencana memang mau buka outlet. Oh, oke. Ini udah ada di marketplace ya? Di apa tuh? Belum. Belum. Memang betul-betul kita jualnya masih online di rumah. Online di rumah, masih di WA Anda? Iya. Dihubungi. Oh, berarti lebih ini asik nih pemirsa. Nggak ada tambahan ongkir, nggak ada sorry ya, bukan ongkir, tidak ada tambahan share profit yang 20% itu ya. Betul. 20. Jadi Arif Usman 575. Dari awal saya ikuti, Pak None kok belum coba cookiesnya? Disuruh coba kan ya, Pak? Lagi untung Anda bertanya. Untung Anda bertanya. Saya ragunya jangan sampai ada selotipnya, dan betul ada selotipnya. Ini pekerjaan lagi. Ya, pekerjaan lagi nih. Selain ngobrol kita juga membuka selotip. Nah, ini berarti pemirsa, ini higienis. Ini sudah sangat, ini semuanya ketutup nih, terus di apa lagi, di label di supaya ada, jadi kalau udah terbuka pasti robek nih. Saya sebenarnya sayang kalau dibuka, ini lebih bagus dibawa pulang. Coba marble-nya aja Pak, itu udah dipotong kok. Oh, ini ada yang sudah dipotong. Nanti dimarahi Tribun. Karena kayaknya ini pemirsa lengkap sekali nih, penanggung jawabnya datang. Saya diawasi langsung, aduh. Makanya saya agak ini, tapi apalagi bos sudah bilang jangan dihabisi hostku. Kata hostku ini ada tekanannya kayaknya. Gitu. Pak AS Kambi, jangan dihabisi hostku. Apa ini, ancaman atau apa? Gitu. Ini
baunya saja pemirsa luar biasa. Ini betul-betul bikin pusing. Siti Ismi, sukses selalu Mbak Rina. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini salah satu narasumber saya yang paling banyak postingannya, paling banyak komennya. Ini mungkin ya, sudah itu selotipnya. jangan ngobrol, percepat pembukaannya. Karena kita semua membutuhkan. Nah, dibuka aja rasanya udah nendang nih. Terus Bu, kira-kira Anda optimis nggak ke depan ini tetap bertahan? Panjang-panjang Bu. Oh, panjang-panjang. Ya. Kalau saya sih optimis Pak ya. Ya selama memang kita bedakan rasanya Pak. Beda tahu Pak. Nah, kalau ini namanya crispy cheese. Kalau orang biasanya bilangnya lidah kucing. Beda Cuman sekali. beda rasanya. Terus mungkin. Nah, kalau kami optimis gitu, karena di samping juga memang banyak peminatnya, banyak yang suka, dan rasanya juga yang kita buat itu banyak bedanya lah dibanding sama yang di luar lah, Jadi saya rasa kami optimis bisa lebih berkembang. Lebih berkembang ya ke depannya. Betul. Saya mau minum juga deh. Kita baca lagi. Sukses selalu untuk Valina Cake. Ini pemirsa, apa ini? Ini namanya apa sih? Crispy cheese. Crispy cheese atau lidah kucing. Ini enak sekali bos, betul Kak. Apalagi pakai kopi, aduh. Serius nih, ini bukan promosi ya, tetapi sudah 3. Coba kameranya keburin aja. Mohon maaf nih Bu Rin. Ini modalnya gimana nih? Ya. Gede nggak? Untung pasti untung lah Pak. Ya namanya modal, kalau kita berbicara modal Maksud saya modalnya dari siapa? Dari Fa atau Li atau Na? Ya kalau atau CSR? Ya modal pasti modal dari kami, keluarga gitu. Itu yang kita putar untuk bisa dari awalnya sekian, karena banyak pembeli, ada juga yang sudah ada. Ini sekarang modalnya sudah lumayan, alhamdulillah. Sudah BEP nggak? Break even? Sudah, alhamdulillah. Wih, dari tahun berapa tuh BEP-nya? Makan lagi dulu pakai. Ini kan udah modal udah balik nih, ini keuntungan. Ke depan Anda mau tambah inovasi nggak? Pasti gitu. Kalau aneka cookies sebenarnya saya sudah punya juga. Ada beberapa lagi tambahan. Nanti tinggal tunggu momen yang pas untuk launching. Oh, ada lagi tambahannya nih ya? Ada, variannya ada bertambah. Terus Anda kan karyawan nih? Iya, Mohon betul. maaf nih ya, karyawan. Anda juga ibu rumah tangga. Iya. Ada waktu nggak untuk yang gini begini? Yang kayak gini-gini, ada waktu nggak? Nah, yang tadi, karena saya pasti ada pekerja di rumah ya. Saya mempekerjakan orang ada gitu. Nah, keuntungannya sekarang karena saya WFH, saya masih bisa mengontrol dia gitu. Jadi ada kesempatan saya untuk mengajari dia, memonitor kerjanya gitu. Karena saya juga tidak mau yang mereka kerjakan itu tidak sama dengan kualitas yang saya buat, kayak gitu. Karena biasanya kan beda tangan, biasanya beda rasa ya. Nah itu makanya saya bilang kesempatan ini WFH itu sebenarnya orang yang punya hobi itu kesempatan yang sangat besar ya orang untuk kita yang mampu kembangkan. Memanfaatkan gitu Iya, ya. memanfaatkan kesempatan itu silahkan manfaatkan. Sebenarnya gitu. ya orang gitu. yang mampu mencari kesempatan dalam suasana yang seperti begini sebenarnya punya kemampuan untuk maju ya. Iya betul. Terus kan kadang itu ya orang buat kue, terutama di UMKM tuh, dia kalau 10 sampai 15, 20 masih standar rasanya. Kalau lebih dari 25 sampai 100 porsi banyak, biasa udah berubah. Bagaimana Anda mempertahankan standar kualitas ini?
Kayak standar kualitas yang ini kan. Bisa kalau kue kan kami sudah ada takarannya. Ada takarannya ya, ini beratnya berapa, bahannya ini berapa, bahannya berapa. Nah, itu harus betul-betul harus sesuai gitu. Karena kapan tidak sesuai pasti akan berbeda rasa. Gitu. Jadi kalau di orang yang mengontrol itu siapa? Masih saya di rumah. Saya pun biasa masih turun tangan lah untuk ngurus ini gitu. Anda jaga terus itu ya? Iya. Kualitas itu? Iya. Terus? Jaga. Ini kan beda, saya pernah rasa lidah kucing yang lain. Ini beda banget. Serius nih, saya nggak cari muka. Ya, muka ada, cakep lagi. Nggak cari muka nih. Saya, ini pasti ada resep yang beda dengan yang lainnya. Iya. Ada yang Anda sembunyikan resep itu? Ada rahasia untuk Anda? Siapa aja yang tahu? Kalau ini resep ini memang sementara apa rasanya cuma saya yang tahu. Gitu. Belum, kalaupun misalkan yang Jadi bahannya Anda sendiri yang buat, orang lain sisa yang campur itu Anda? Iya, jadi sekarang ini kalau misalkan orang di rumah itu buat, jadi ngatur ini bahannya ini, bahan-bahannya untuk mengolahnya itu masih saya. Tapi kalau misalkan sudah dibuat bulat-bulatannya, dibuat ininya sudah mereka yang buat. Kayak gitu. Anda jaga itunya ya? Iya, saya jaga itu. Tapi kedepannya pasti saya, nah kalau mau semua varian ini? Masih seperti itu. Anda punya sesuatu yang beda ya? Iya. Anda, ciri khas Anda ada di dalam setiap produk Anda? Betul. Berbeda-beda nggak? Seumpamanya di marble ininya yang Anda khas Anda buat, di ini juga beda? Atau sama? Beda-beda sih Pak. Kalau pasti kan nastar, lebih, kenapa, apa yang buat dia lebih lumer, nah pasti ada bahan ininya juga, gitu sih. Iya. Ina Maharani, jangki banyak makan Kak, mau Kak juga. Nah, itu saya bilang ya. Ais kambing ngiler lihat hostnya makan. Ya, memang enak. Terutama ini baru satu macam aja sudah enak sekali. Padahal saya udah makan loh. Ivan doang. Nah, apa nama IG-nya untuk pesan by online, Mbak? Valina_cookies. Valina _cookies. Terus sudah berapa yang pesan setiap harinya? Kalau saya rata-ratakan ya, per hari itu bisa sampai 6 sampai 8 piece per hari. 6 sampai 8? Udah gabungan ya, cookiesnya sama marble-nya. Oke. Pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini. Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta, ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karae, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku
tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Oke, kita kembali lagi ngobrol. Tadi sempat jeda, agak lama jedanya memang untuk memberi kami kesempatan membangun energi yang lebih kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Walaupun kita menghabiskan beberapa energi yang tersedia. Ini ya kita harus mengerti, Tribuners dan pemirsa harus mengerti juga keadaan kami yang tersiksa oleh baunya. Jadi kami mengambil jeda untuk menikmati dan mencicipi apa yang ada. Ini pemirsa tadi udah terbuka nih nastarnya. Kalau dilihat dari ininya, desainnya ini asik nih ditaruh di atas meja para direktur-direktur. Nah, kan cantik nih. Mari Pak, gitu. Jadi kalau di Tribun ya pemimpin redaksi, redaktur, kalau redaktur politik enggak songko loh dia. Redaktur ekonomi ji, redaktur ya ini memang. Kalau ya terus lantai 1 semua meja untuk memberi beda antara menulis berita dan menulis cek gitu. Dan AS Kambi agak lama jedanya ini Tribuners. Oh, dia mengerti perasaan. Terbiasa. Nureni Paharu, sukses selalu sister in law. Maksudnya? Ada ipar ini, ada ipar. Oh, ada ipar. Oh, kalau keluarga gimana nih? Keluarga selain keluarga inti, keluarga dari suami, dari Ibu Rina pernah ngerasain nggak?
Oh pasti. Kalau datang di rumah, setiap orang yang datang di rumah silahkan cicipi dengan gratis. Gitu. Oh, di mana rumah? Seandainya saya masih di kantor gubernur, saya tiap hari sih enggak. Oh dekat Pak itu dari kantor gubernur. Iya, seandainya saya masih di situ tiap hari, terlambat kita kenalan Bu Ya ya. itu salah satu promosi saya juga sih. Jadi kalau orang datang, ya pastikan datang ke rumah, ya sudah hal yang istimewa ya. Orang mau mengunjungi kita, itu ya pasti tersedia lah. Tersedia ya. Tapi yang ada mungkin silahkan dicicipi. enggak terlalu premium ya kalau di rumah. Oh enggak sama rasanya, jadi. sama rasanya. Karena agak merugikan kayaknya kalau terlalu banyak terima tamu enggak? Kalau selama pandemi ini kan pasti kita kurangi. Kurangnya. Nah, tapi kalau keluarga sih, ya selama dia prokes ya silahkan masuk. Kalau gitu. Kayak gitu. Saya curiga ibu taruh besar-besar lagi prokes. Terus kembali ya, kita bicara optimisme ke depan ini. Ya. Tadi sudah sampai keluar provinsi. Iya. Ada rencana buat cabang-cabang atau apa di Pare kek, di mana? Memang ya saat ini kan Kan masih nggak mungkin online dari orang pesan dari Pare ke sini, wah. buktinya Jakarta bisa Pak. Aku kirim 1 hari nyampe. Oh. Ada. Jadi pengiriman itu ada. Sudiang? Sudiang pakai Gojek boleh. Pakai apa? Ojol boleh Ojol. lah kalau di sana. Kalau Sudiang. Sudiang ya. Kalau Kasihan. sekarang ini Ojolnya minuman Timo 3 kali baru sampai. kalau sekarang sih memang waktunya kami mau buka di Makassar dulu. Ya semoga sebentar pandemi ini bisa. Karena sekarang banyak keterbatasan yang tadi saya bilang ya ada PPKM terus pasti juga terbatas keluar. Jadi insya Allah dengan nanti sudah mulai lancar lah, situasi juga sudah aman terkendali ya insya Allah kita akan buka outlet di sini. Ya kenapa tidak, kalau memang nanti itu sudah berkembang kita buka lagi tempat yang lain. Kayak gitu. Berarti ini menjadi bisnis utama sudah, pilihan pekerjaan Anda bisnis ini? Ya bisnis juga menjadi, ya kalau memang itu bisnisnya peluangnya besar ya kenapa tidak Pak? Bersamaan ya dengan status Anda sebagai karyawan ya? Iya. Iya. Ini... Selama kita bisa mengelola manajemen bisnisnya bisa kita kelola dengan baik ya pasti. Apalagi sekarang lebih banyak kemudahan ya? Iya betul. Dengan digitalisasi, dengan kayak kita nggak perlu lagi beli mobil untuk nganter ya? Iya betul, tinggal ojol orang ini ada. beli, ambil. Promosi juga cukup dengan media sosial, sudah banyak yang kenal tentunya. Sudah banyak yang kenal. Terus kalau diversifikasi usaha, kayak ke minuman apa nggak ada? Minuman berbasis, kan ini kan berbasis premium nih, pasti ada sisa-sisa pikiran-pikiran atau sisa-sisa testi yang mungkin bisa diracik ke minuman, apa nggak ada kepikiran gitu? Kepikiran ke sana. Jadi memang sekarang sih ya pasti saya juga ke minuman itu mengembangkan ya. Misalnya memang temannya ini dengan kopi gitu kan. Ya kopi harus dibuat seperti apa. Kepikiran ke situ. Jadi memang rencana nanti ya dibuat outlet di sana dia bisa ngopi. Kepikiran sampai di situ nanti untuk buatnya. Jadi jual kue ke depannya, terus ada minuman-minuman yang memang cocok juga untuk pas lah dengan temen kuenya kayak gitu. Ini kan saya lihat dusnya aja diferensial ya dengan yang lain. Ininya juga tasnya beda, desainnya juga. Ini siapa nih yang buat selain kuenya? Aksesorisnya ini siapa? Sembari saya makan Bu ya. Silakan Pak. Kalau untuk desain logo, saya juga punya temen. Jadi memang dia jago lah ya untuk mendesain kayak gini. Jadi mengajak dia diskusi bareng, ini bagusnya dibuat apa, warnanya seperti apa, jadi dia yang buat, kayak dia yang mendesainkan kayak gitu. Jadi memang lebih berdiskusi juga sama dia, karena kan dia yang tahu desainnya, saya mau seperti apa, dia yang mengaplikasikannya buatlah seperti logo seperti ini, kayak gitu. Enak pemirsa. Saya tanya apa tadi? Saya lupa karena Pak Kambi enaknya. Salah hari kayaknya nih. Ya, ini produk hari ini harusnya hari ini cuman opini aja. Ini rugi Anda yang libur hari ini.
terutama di Studio Tribun. Ini terasa sekali enaknya. Saya sengaja simpan coklat-coklatnya. Saya makan dari pinggir, yang kuning-kuningnya saya habisin dulu, baru coklatnya. Ini lembut ya? Lembut Iya. banget. Karena memang butter, buatnya memang dari butter yang buat lembut. Cara ngolahnya juga sih sebenarnya. Terus di ovennya tuh ada waktunya apa? Ada, timernya ada. Sama nggak? Itu rahasia atau nggak? Kalau dibilang hampir sama sih caranya orang membakar, Pak, maksudnya memanggang ya. Ini apa? Cuma memang kalau saya juga ada triknya juga sih untuk bisa membuat dia lebih nyaman lah gitu. Gitu saya menyimpan coklatnya. Memang kayak dong itu kalau kita makan apa yang terakhirnya itu tuh. Iya. Coklatnya, Bos. Menyesal saya baru. Harusnya ini yang pertama. Baru lidah Baru yang tadi kucing. sudah. Iya. Pemirsa, Anda rugi deh kalau nggak memesan ini. Nggak mencoba ya, saya nggak memaksa Anda memesan, tapi Anda coba. Kalau Anda pengusaha, ini bisa jadi rujukan. Kalau Anda penikmat, ini bisa menjadi penyemangat ya untuk merasakan enaknya kuliner. Dan bagi pemerintah harusnya ini didorong, beri ruang. Masa kita nggak bisa sih yang enak sekali nih. Ini kalau dia di Singapura, kita kayaknya Lee Kuan Yew yang bikin ini. Kita nganggap seperti itu karena rasanya luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Bu, Iya. apa harapan Ibu supaya hal seperti ini, terutama Ibu yang ngerasain, bisa hadir di tengah masyarakat? Apa kira-kira kendala, hambatan, dan harapan Ibu? Oh, kalau harapan saya sih pasti ini bisa berkembang lebih besar lagi, terus bisa memberikan sesuatu lah ya yang orang senangi, terus dan kepuasan pribadi bagi saya kalau misalkan orang yang sudah beli bahwa oh ini memang betul-betul enak, bukan karena pertemanan, bukan karena apa ya, memang betul-betul dia merasakan enak dan terbukti dia bisa mengomong ke orang lain, jadinya orang itu juga membeli gitu. Membeli. Terus tantangannya kayak apa? Tantangannya tadi kan harapan ya, sekarang Ya. tantangannya. Ya tantangannya sih sekarang kalau saya kepikiran bagaimana saya bisa membuat produk yang bisa lebih banyak lagi variannya dan tentunya ya dengan harapan bisa juga disenangi sama orang kayak gitu. Ada komplain nggak selama ini? Alhamdulillah tidak ada. Susah Alhamdulillah komplain tidak ada. Susah komplain, yang ada penasarannya yang ada. Enak kali nih pemirsa, serius. Angus-angus sedikitnya nih ada juga. Enak. Itu coklat itu Pak, bukan angus kayaknya. Pantas enak. Coklat itu ya. Oke, terima kasih Bu ya, sukses selalu. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi berkah bagi Ibu Amin, Rina, amin. keluarga dan masyarakat. Dan pemirsa, mohon maaf, akhir dari semua ini kita harus memberi kesempatan kepada Ibu Rina dan seperti orang Ibu Rina untuk menjadi orang yang mampu mendorong ekonomi kita dan naik kelas usaha-usaha seperti ini. Berikan tempat saudara-saudara kita yang punya talenta kuat, punya kekuatan dan kemampuan yang besar untuk menjadikan ekonomi kita jauh lebih bagus. Dan mohon maaf saya agak kumur-kumur karena saya juga terus memakannya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.